Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Dan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tawaf. Setelah sebelumnya kita membahas tentang arti dari tawaf dan bagaimana cara melakukannya. Kali ini kita membahas tentang macam-macam tawaf. Tawaf itu ada 5 macam ya teman-teman semuanya, yaitu ada tawaf rukun, tawaf kudum, tawaf sunnah, dan tawaf wada serta tawaf nazar. Nah, apa sih itu definisi dari kelima macam tawaf tersebut ya? Tawaf rukun, tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf wada, kemudian tawaf nazar. Apa sih sebetulnya definisi ini dan bagaimana cara melakukannya? Baik, kita mulai dari tawaf rukun. Teman-teman semua, tawaf rukun itu dibagi kepada 2 ya. Tawaf rukun haji yang disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, dan tawaf rukun umroh ya. Jadi tawaf rukun itu yang masuk ke dalam rukun haji, tawaf rukun haji, ada juga tawaf rukun umroh. Kalau tawaf rukun haji itu biasanya dinamakan dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah tentang tawaf kudum. Apa sih? Kita biasanya dengar istilah tawaf kudum ini pas ketika dari jemaah haji, seperti itu ya. Tawaf kudum, tapi sebetulnya apa sih definisinya? Nah, tawaf kudum merupakan penghormatan kepada Baitullah. Ya, Masya Allah. Jadi bagi jamaah yang melakukan haji ifrad atau haji kiron ya, dicatat haji ifrad atau haji kiron, hukum tawaf kudum adalah sunnah, dan ini dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Mekah. Jadi haji yang memang mereka melaksanakan sudah niat untuk melaksanakan ibadah hajinya, haji jenis haji ifrad dan haji atau haji kiron, maka hukum tawaf kudumnya itu adalah sunnah dan dilaksanakan pada hari pertama ketika dia atau mereka datang atau kita datang ke Mekah. Dan bagi jamaah haji yang telah melakukan haji tamattu tidak disunnahkan melakukan tawaf kudum. Kenapa? Karena tawaf kudum yang ia lakukan sudah termasuk di dalam tawaf umroh. Kan kalau haji tamattu kan mereka kan ada tawaf umroh dulu ya. Jadi umroh dulu diselesaikan, kemudian juga nanti mereka tahallul, kemudian mereka bisa ada waktu untuk istirahat dulu dan ziarah dulu dan sebagainya. Maka tidak perlu lagi tawaf kudum. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh tawaf umroh tadi ya. Dan tawaf kudum itu biasanya disunahkan untuk yang melaksanakan ibadah, ingat-ingat, untuk yang melaksanakan haji ifrad dan haji kiron, seperti itu ya. Selanjutnya adalah tawaf sunnah nih. Tawaf sunnah, apa itu tawaf sunnah? Tawaf sunnah, tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i. Jadi tawaf sunnah itu di luar dari rangkaian ibadah umroh dan haji. Jadi tawaf sunnah tawaf aja gitu ya, itu tidak dibarengi dengan sa'i, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentang tawaf wada. Ini sering banget nih, karena sering banget dapet info di media sosial dari teman-teman juga dan aku pribadi juga. Ini pas kondisi dimana tawaf wada ini bener-bener bikin kita jadi part yang paling sedih gitu kan, karena kita mau meninggalkan kota Mekah dan sebagainya. Tapi yuk kita cek apa sih arti dari tawaf wada. Tawaf wada merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah. Ya, kalau tadi tawaf kudum itu pas ketika hari pertama menginjakan kaki di kota Mekah, dan itu khusus untuk haji ifrad dan haji kiron. Nah, tapi kalau tawaf wada ini merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah. Jadi kayak seolah-olah kita tuh nggak bisa datang lagi ke sana, atau misalkan ya Allah, karena memang kita mau pergi dari Mekah, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah menginjakan kaki di Baitullah, seperti itu ya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada ini adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Mekah. Jadi kalau umroh itu masih sunnah ya hukumnya kalau tawaf wada. Tapi kalau bagi jamaah haji, nah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan para ulama, dikatakan bahwa tawaf wada itu adalah wajib ya. Nah, jemaah yang meninggalkan tawaf wada dikenakan dam 1 ekor kambing ya.
berdasarkan riwayat hadis dari Bukhari Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah atau keringanan kepada perempuan yang haid untuk tidak tawaf wada. Ini ada bacaannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala amara an-nas ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu qad khaffafa 'anil mar'ah al-haid, ya. Berdasarkan hadis ini disimpulkan bahwa tawaf wada adalah wajib, ya, sebab rukhsah hanya berlaku dalam hal yang wajib, dan perempuan yang haid atau nifas tidak diwajibkan melakukan tawaf wada. Penghormatan kepada Baitullah cukup dilakukan dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjidil Haram, ya, seperti itu. Nah, jadi tawaf wada itu wajib seperti itu, ya. Nah, tapi kalau seandainya untuk para perempuan yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan, dan cukup dengan penghormatan kepada Baitullah dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjidil Haram. Tapi menurut pendapat Imam Malik, Abu Dawud, dan Ibnu Munzir, hukum tawaf wada adalah sunnah, dan seseorang ketika dia tidak mengerjakan tawaf wada maka tidak diharuskan membayar dam. Dan menurut Imam Malik, orang yang sakit atau uzur juga bisa mengikuti pendapat ini, seperti itu, ya. Jadi Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i itu mewajibkan tadi tawaf wada. Jadi kalau nggak dilakukan maka dia wajib bayar dam. Tapi kalau menurut Imam Malik, orang yang sakit itu masuk kepada sakit dan uzur juga bisa mengikuti pendapat ini, bahwa tawaf wada itu hukumnya sunnah, seperti itu, ya. Kemudian di sini adalah tawaf nazar yang terakhir, ya. Tawaf nazar itu hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya boleh kapan saja, seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan tawaf bagi jemaah yang uzur, ya, atau sakit, kemudian sebagainya. Nah, jemaah yang uzur atau sakit untuk tawaf, ya, ini untuk tawaf, maka dia bisa melakukannya itu dengan kursi roda di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3, lantai 4, dan kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jamaah atau menyewanya. Jadi bisa bawa dari Indonesia atau nanti menyewa saja, atau bisa menggunakan kursi roda dari hotel. Tapi biasanya ada harus ada yang mendorong, apakah itu misalkan suaminya atau istrinya atau petugas. Tapi biasanya kalau pakai petugas dia harus menyewa, kemudian menggunakan biaya jasa pendorongnya. Dan jamaah yang uzur atau sakit itu bisa melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan ini, ya, arobah kahrubaiyah atau skuter matic. Nah, roda 4, ya, dia bertenaga baterai listrik, gitu, ya. Dan penggunaan fasilitas ini dilakukan dengan cara menyewa dan disediakan. Jadi kita bisa bayar berapa ratus real, gitu, ya. Nanti kan bisa cek, ya, atau tanyakan ke ustadz atau mutawifnya. Setiap tahun itu bisa saja berbeda harganya atau biayanya. Dan fasilitas ini memang disediakan secara khusus di lantai 3 mezanin. Nah, lantai 3 khusus untuk yang skuter tadi, tapi nanti dicek lagi untuk di tiap tahunnya apakah sama atau berbeda, ya. Kemudian tidak ada perbedaan di kalangan ahli fikih tentang diperbolehkannya jamaah uzur, lansia, atau sakit jadi melakukan tawaf dengan menggunakan roda atau skuter. Nah, di sini ada Ibnu Qudamah mengatakan ini, ya, dana alam baina ahlil ilmi khilafan fi sihhati tawaf ar-raqib idza kana lahu udhrun. Artinya, aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ahli ilmu mengenai sahnya tawaf dengan berkendara dikala ada uzur, seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi sakit pakai kendaraan, bisa tawaf sambil naik kendaraan, itu tidak apa-apa, katanya, ya. Kemudian, tapi kalau menurut Syafi'iyah, tawaf dengan berjalan kaki hukumnya sunnah. Namun bagi jemaah yang tidak dalam kondisi uzur, para ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang tidak membolehkan tawaf dengan kendaraan dengan alasan hukum yang berlaku dalam tawaf itu sama dengan berlaku dalam sholat. Kan sholat aja itu kan nggak pakai kendaraan, sholat itu dengan berdiri, gitu, ya, secara normal. Tapi di sini berbeda pendapat, seperti itu, ya.
Kemudian dari kalangan Malikiyah, Imam Malik dan Hanafiyah itu membolehkannya, namun harus membayar dam karena berjalan kaki saat tawaf adalah wajib, katanya gitu ya. Tapi ada pula ulama yang membolehkan tawaf menggunakan kendaraan, antara lain diungkapkan oleh Imam Ibnu Munzir dengan alasan Nabi sendiri pernah kok melakukan tawaf dengan mengendarai unta seperti itu ya. Dan tawaf berkendaraan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika haji wada. Di sini ada hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ala ba'iri. Nah, ini ya sampai akhir di sini dijelaskan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf pada waktu haji wada dengan mengendarai unta sambil menyalami rukun Yamani dengan tongkat seperti itu. Jadi di sini ada berbeda pendapat, nanti tergantung bagaimana para sahabat atau para jamaah semuanya mengambil pendapat mana yang akan diambil dalam umroh nantinya, umroh atau haji atau tawaf nantinya ya teman-teman semuanya. Atau nanti sesuai dengan bagaimana panduan dari Ustadz Mutawif tour leader yang membimbing para jamaah semuanya. Oke, see you next time. Terima kasih. Ini dia pembahasan tentang macam-macam tawaf yang masya Allah luar biasa ya, ternyata demikian ya gitu. Ada banyak teman-teman di antara teman-teman semuanya banyak yang belum tahu, mungkin mudah-mudahan tercerahkan dengan adanya video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.